Pak di ada 2. Oke, silakan Pak Steve dilanjut. Ya. Ada Mas Adit ternyata. Ini apa identitas Fadli? Benar di kampus itu ada meja. Saya penasaran. Itu ada meja ya? Ada apa? Oke. Kenapa? Identitas, kemudian atas nama instansi, tapi nggak harus kaku di samping sininya ya Fadli ya, sebentar. Nggak harus kaku di samping sini Fadli, dikasih tempat yang kosong seperti itu. Kemudian, oke. Bentar Fadli. Baik, Pak. Nggak bisa ini. Please make keyboard layout. Nah, nggak harus di sini. Ini kelihatan ya Fadli ya? Oh, iya Pak. Nampak. Oke, nggak harus di sini, tapi mungkin dikasih tempat. Jangan kaku seperti itu, mungkin ditaruh di tempat yang kosong seperti itu. Nah ini apa ya, estetikanya itu judul ini kan kepotong sama apa ini background atau kalau enggak putih saja semua Fadli. Ininya yang biru ini nggak usah. Ya kan? Ya Pak. Karena putihnya kan ini kan putih ada putih tekstur kan ini. Ya, Pak. Jadi malah lebih bagus memberi kesan tidak polosan seperti itu. Itu jadi itu ya Fadli. Terus kemudian penggunaan jangan Arial. Oh, ya Pak. Nanti coba dicari contoh-contoh itu. Memang harus yang tegak, tapi jangan yang ini kesannya formal jadinya. Sedangkan di sini kan ada sketch map ini. Nah, itu jadi nggak nyambung dengan textingnya gitu. Font type-nya. Itu terus kemudian petanya ini Fadli. Yang ini kelihatan nggak ini Fadli? Yang peta indeks. Oh ya Pak. Ya Pak. Ya. Itu diseleksi, jangan semua jalan masuk ke situ. Itu nanti jalan desa, jalan dusun masuk ke situ semua itu coba ya. Sorry. Saya andu. Yang ini kan ruwet sekali. Jadi diseleksi kan kalau di itu kan bisa di unique value jalan apa provinsi atau jalan arteri seperti itu. Iya, Pak. Itu kemudian ini apa ini ya Fadli? Yang mana, Pak? Oh, itu kayak hiasan tanda dia hutan gitu, Pak. Oh, hutan. Oke. Iya. Nah, berarti ini boundary-nya boundary Okut ya? Okus ya berarti? Iya, Okus, Pak. Sudah tuh tepatnya di Kecamatan Muara Okus Duanya Selatan aja, Pak. Ya? Iya, Pak. Okus, sudah tuh baru kecamatan aja, Pak. Kecamatan Muara Dua aja. Saya klik khusus Enggak, kecamatan. yang ini yang sketch map-nya nih Muara 2 aja ya? Iya, Pak. Kecamatan Muara Dua saja. Yang soalnya kan lokasinya kan di Kecamatan Muara Dua letaknya. Oke. Kalau di boundary-nya, Pak.
Oke, nggak masalah. Jadi ini kalau bisa ini jangan kotak ini. Yang apa ini namanya? Yang boundary di dalam apa index map ini. Oh, baik. Jadi pakai ini aja spasial ini saja. Ah, bisa kan itu? Bisa. Pakai spasial ini. Ini kan ada kerangka spasialnya. Nah, jadi itu jadi tidak harus kotak. Baik, Pak. Gitu terus tambang tradisional pada daerah datar yang berlokasi kurang lebih 1 kilometer. Ini bagusnya nih Fadli. Ditulis yang ini dikasih tanda panah itu ke arah mana, yang ini ke arah Ranau kan berarti. Kelihatan nggak ini? Jadi tanda panah gitu. Kurang lebih muara 2 Kisam. Kemudian yang ini kurang lebih ke arah mana? Jangan Tekanak. Tekanak nggak tahu, Batu Raja. Terus ke arah bawah sini tanda panah kecil saja. Nah, itu ke Ranau seperti itu. Supaya tidak mengira ini daerah mana itu, supaya bisa ditangkap. Kalau yang ini apa ini Fadli? Yang mana, Pak? Yang ini. Sama Pak, hiasan-hiasan juga. Oh, oke. Hiasan-hiasan ya, karena ini kan peta geosite. Ya. Nanti dipikir itu komponen dari itu Fadli, komponen dari geosite-nya. Selain di situ, di mana lagi ya? Cuman situ aja ya? Saya kan kesananya belum pernah ya Pak. Jadi saya lihat dari topografinya aja Pak. Letakin simbol-simbol ini Pak. Oke. Nggak kurang tahu daerah mana yang hutan atau jadi saya lihat gimana topografinya aja. Baru saya letakin simbol-simbol ini Pak. Karena tempat pastinya. Malah justru supaya lebih bermakna, supaya ada integrasi antara peta dengan gambar ini dikasih poin Fadli. Jadi ini nanti 1 atau A. Nah, nanti di sini di fotonya sini misalnya sini A ya. Sini A. Kemudian dikasih juga kan ada itu peta yang saya buat untuk PU dulu. Akses jalannya. Kan sebenarnya jadi orang tidak mengira jalannya dari sini tegak lurus. Padahal nggak tahu ya sekarang itu tahun berapa ya? 2020 pertengahan, berarti masih baru. Nah, ini jalannya kan di sini nih. Habis itu ini ada simpang, kemudian ini belok, set di sini baru jalan turunannya, seperti itu. Coba saya undo ya. Nggak bisa ini. Nah, itu jadi dibuat jalan apa ya? Jangan boleh merah tapi putus-putus. Supaya orang nggak mengira, meskipun ini kan cuma nunjukin lokasi Fadli ya. Nah, nanti dikira menuju ke situ itu lewat mana? Apakah lewat sini kan enggak? Seperti itu. Nah, nanti dilihat siapa yang di sana itu ada Olvi apa katanya. Nah, ini dibuat kayak gini nih. Nah, itu terus nanti ini simpang. Jadi aksesnya itu bukan dari jalan terdekat. Tapi aksesnya itu justru dari sini. Karena belum ada jembatan kan. Di sini seperti itu. Kemudian fotonya ini posisinya di mana ini? Tidak harus apa namanya? Tidak harus presisi, tapi paling tidak foto ini misalnya tambang tradisional daerah datar. Nah, supaya ada integrasi antara map dengan feature-nya ini. Nah, misalnya ini nanti A. Kalau A di sini pun nggak masalah. Terus ini apa ini? Aksesibilitas desa datar. Nah, mungkin apakah akses yang di sini atau yang di sini gitu. Misalnya di sini B.
Nanti di sini gambar B gitu. Kemudian, nah ini curup lengkuk, ini kan di sini. Tes. Ya Pak. Oke, masuk. Misalnya curup lengkuk di sini, ini C. Berarti ini C. Curup lengkuk merupakan hasil dari, oke, berarti ini C dan D gitu, Fadli. Atau boleh notasinya boleh beda, boleh itu dan lainnya gitu. Itu mungkin Baik Pak. Berarti kalau untuk yang hiasan-hiasan ini apa saya hilangkan saja Pak? Atau gimana Pak? Atau kalau tidak ini nggak usah dikasih boundary lah, Pak. Apa? Hiasan-hiasan itu nggak perlu saya apa ya Pak? Nggak perlu saya hilangkan saja berarti. Iya betul. Baik, Pak. Ya nanti pas seperti itu. Oke. Boleh kalau enggak diperkecil saja. Ini petanya dijadikan lebih besar kan, Fat. Ini coba di layoutnya dirubah aja nih, Fat. Langsung ke A4, langsung ke potret atau landscape seperti itu. Nah, itu kan satu. Terus kemudian kedua, ini nggak usah pakai boundary lah, Fat. Nggak usah pakai boundary ini. Jadi fotonya bisa lebih besar, Fat. Oh, baik. Penampakan fotonya bisa lebih besar seperti itu. Gambar gambar fotonya seperti itu. Nah, petanya bisa lebih besar, jadi ini bisa Pak dijadikan kode di sini, Fat. Kan sayang hiasan-hiasan ini kan. Jadi mungkin notasimu nggak usah pakai ABC atau 1, 2, 3, tapi notasimu pakai gambar ini. Seperti itu. Ini misalnya ditaruh di sini nanti, tapi ini titiknya di mana ini? Seperti itu fotonya. Supaya terintegrasi antara sketch map dengan gambar-gambar peta, gambar-gambar fotonya ini. Oh. Iya, gitu paling. Oke, apalagi ya? Rasanya itu saja. Ini spelling nama orang ini juga, ini kan nanti mau mau ditempel ini nanti spellingnya ini, spelling yang ini, Fat, mana ya? Ulunggono. Iya, L-nya 1 aja, terus dia pakai U, bukan pakai O. Itu. Pulung. Bukan lulung ya. Atau kamu chat aja ini, Fadli, kan ada kalimatnya kan, kamu copy kemudian paste di grup, nanti ya nanti diksi-diksinya diperbaiki gitu. Jadi nanti kamu tinggal tempel gitu aja. Baik Pak. Oke. Karena ini kan kamu harus selesai paling lambat Kamis besok. Ya karena kan pasti Jumatnya berangkat pagi tuh. Sabtunya berangkat pagi kan? Ya. Atau gimana nanti ini teknisnya? Berarti kamu kan ini perbaiki nih wordingnya, terus gambarnya berarti kamu share sore ini kan? Oh iya Pak, saya share langsung. Sore ini, terus kalau udah oke perbaikannya, besok kan cetaknya nggak bisa sehari ya? Saya kurang tahu, Palembang bisa cetak peta ini kan soalnya ukurannya bisa, kan? Pak, kayaknya. Oke. Ya bisa kayaknya, anak-anak minta tolong anak-anak yang di bukit aja, Fat. Iya Pak, nanti saya langsung nanya teman-teman yang di Palembang dulu Pak. Ini Fat, biar kamu nggak bingung cari font type-nya, jadi jangan kaku dulu. Nah, coba Pak Budi izin mau share. Ya. Pasti yang screen boleh. Bukan Pak.
Ini udah saya Iya, partisipan tadi lupa. Biar nggak kaku. Masa poster bahasa umum pakai Arial sih, Fat. Ya silakan, Iya. silakan. Itu ada di Dropbox ya kan? Bentar, mana ya? Tadi ada Mas Adi kelihatannya, Mas Adi keluar. Ini, Pat. Pat. Iya, Pak. Nah, ini kamu kalau mau memperkaya itu cari di sini nih. Ini kan tampilan ini nih, tampilan apa? G Drive. Kemudian ke dokumen, kemudian template. Nah, misalnya pakai Sebentar ya, saya ada yang mau ngambil media. Oke, Pak. Nah, misalnya ini ya, Fat ya. Kelihatan kan? Kelihatan, Pak. Nah, bentar. Ya tuh. Atau Google Travel ini juga bagus. Bentar. Nah, ini dilihat file type-nya. Ini kan diklik, ini kan tegas semua ini, Fat, tulisannya ya. Tapi kan dia bukan Arial. Oh iya, Pak. Nah, itu. Ini pakai apa ini? Roboto. Nah, bisa di search di mana namanya? Di googling itu kan banyak apa namanya? Dafont. Bisa nyari di Dafont itu. Di googling Dafont. Itu terus ini apa ini? Roboto seperti itu. Kamu kalau langsung buka Dafont nanti kelamaan nyari file. Oke, sebentar, sip. Terus itu Fat ya? Oh, baik, Pak. Ya, Pak. Itu kalau enggak yang lain sebentar. Yang lain mana ya? Dari template. Nah, jangan pula pakai yang ini, Fat. Apa? Kayak ini kan kalau misalnya pakai yang ini kan kesannya childish ini. Yang apa ini? Ini Robotos Lab apa? Nah, itu. Oke, Fat, gitu Fat ya. Baik, Pak. Nanti sudah ketemu file apa namanya font size-nya, font type-nya baru kamu download di Dafont. Oke, paling gitu, Fat. Oh iya, Pak. Baik. Mungkin saya agak apa tadi, Pak, pas di gambar tadi, Pak. Biar nggak lama kalian memperbaikinya. Iya, Pak. Ya, ini Pak yang digambar tadi, yang pasti nunjuk gambar tadi itu saya kasih garis ya, Pak. Per A, B, C notasinya itu, Pak. Pas gambar itu, Pak. Di peta tadi. Atau nggak usah pakai garis, pakai kode saja nanti malah apa namanya? Apa itu namanya? Memperpadat gambar nanti. Jadi nggak usah tarik-tarik garis. Nah, kode saja. Boleh kodenya itu boleh notasinya boleh ABC, boleh 1, 2, 3 atau apa gambarmu itu yang apa kode-kode pada pohon, ada hutan itu tadi. Oke gitu ya, Fat. Terus layoutnya langsung di portrait atau apa ini? Portrait atau landscape aja, Fat. Nah, oke, paling itu sementara. Kalau Pak Yogi ada masukan? Kayaknya cukup, Pak Steve. Sudah cukup banyak kayaknya tadi ini yang harus diperbaiki Fadli. Baik, silakan Pak Steve. Ya, kalau enggak kalian ngobrol ini. Berdua, Ipai dengan Olvi dengan yang lainnya. Ya kan? Sekarang giliran kami yang mendengarkan. Sudah ada yang pernah ke sana ya?
ini Mbak si Olvi, Gusti. Udah, Olvi kan katakan Olvi, Pak. Pak. Sama Gusti, Pak. Pernah ke sana. Oke. Itu tempatnya Mas Hairil itu ya, mappingnya ya daerah. Kalau nggak salah di situ juga Mas Hairil. Iya, benar, Pak. Bang Hairil di sana. Baik. Tambang tradisional itu tuh tadi bukan di daerah datar, tapi daerah Pendagan. Kalau tambang tradisional itu. Pendagan. Jadi Ya. desanya tuh berapa buah, Pi? Kalau tambang itu kita ngelewati di jalan jeleknya di bawah, jalan bawah. Nah, jalan bawah itu sekitar 1 kilometer. Iya, 1 kilometer lebih dikit lah. Nah, itu tuh masih lewat desa Pendagan kalau dari tambang ilegal. Oh, bentar, Pi. Aku search-in, tolong tunjukin jalannya biar di sini biar langsung, biar aku ngerti kan jalannya. Bentar ya. Bentar. Aku ambil bentar. Gambar. Iya, tapi tadinya orang mau bangun. Oh. Ada satu lagi. Nah, ini, Pi. Ini yang dari mana sih jalannya? Jalan sebenarnya, jalan putus-putusnya, kayak. Bisa apa enggak, Pi? Bisa Kalau jalannya yang di sini tidak muncul Pak di petamu ini, Pak. Jalannya itu iya. di daerah sini. Itu memang tidak dimunculnya pakai gimana? Emang apa, Pi? Emang enggak ada. Ini kan aku cuma munculin jalan utama ya. Karena kalau jalan desa putus-putus. Oh, kayak itu ya. Oke. Nah, jadi biar aku putus-putus kayak gitu ya, Gus. Jalannya. Iya, ngelingkar gitu. Lingkaran itu tidak sih? Iya, kayak gitu. Nah, kayak gitu jalannya. Duo ya? Iya, dia tuh ada jalan lewat atas. Kalau lewat atas, kita lewat Mahanggin. Kalau lewat bawah, bawahnya itu ialah si tambang ilegal yang kami temuin itu masih di desa Pendagan. Jadi emang jalannya tuh emang mutar kalau kita bisa mutar langsung ke atas ini atau langsung potong tengah ini, kayak gitu. Cuman kalau tambang di mana? Nah, kalau misalnya kau nak ngambil yang tambang, itu lewat yang bawah, potong tengah itu. Tapi ya. jalan di sana itu jelek, Pak. Jadi warga tuh biasanya lewat jalan atas, jalan Mahanggin, walaupun jauh tapi bagus jalannya. Oke, berarti aku putus-putus jalan itu kayak di situ. Ini garis lurus, ini tunjuknya, Gus, atau apa nih, Gus? Jalan lagi atau gimana? Enggak, itu salah itu, Pak. Salah itu. Yang di lingkaran itu kan? Yang ini. Ini apa? Ini apa? Wah, itu. Oke. Kecoret tadi. Oke. Nah, di sini tambang itu bentar pakai. Di mana tambangnya, Pi? Gus, anotit kan, Gus? Aku pakai HP. Tolong. Itu yang aku lingkar itu, titik ini. Oh, titik itu tambang. Agak geser kanan dikit lagi, Be. Iya, agak geser kanan. Sebenarnya yang di desa Pendagan itu tuh ini kan yang tambang ilegal itu, yang sebelumnya ada yang kita ketemu budak kecil cewek yang ternyata tambang itu tuh punya kakek ke dewek. Nah itu tuh sebelum isi tambang ini juga ada tambang lagi. Cuman caknya yang si kok ini bela ada sih. Oh, desa Pendagan.
Terus yang gambar yang ini Pak, gambar yang tanggo. Ya tangguh di mana? Nah, itu tuh tepatnya di curupnya. Di Oh, di curup. Curup. Jadi kita tuh curup itu tuh kita tuh harus turun tanggo dulu untuk ke titik bawah curup. Oke. Nah, tanggo itu berada di depan curupnya, di depan si curup. Nah, kalau si struktur kekar-kekar besar itu kalau misalnya kita turun dari tangga, nah ketemu struktur itu. Jadi Tigo Iko foto itu tuh di tempatnya sama, kurang lebih. Iya, siap. Pi, ini judulnya nih aku masih ragu kan. Ini curugnya nak kasih curug longko atau curug datar ya nih? Mana ini? Oke. Kalau untuk saat ini dia tuh namanya Curug Lungkuk, Pai. Oh, tetap curug longko ya. Oke. Jadi peta kita ini nak dikasih ke dua desa ya? Dua datar sama Pedagan ya? Nah, Gitu iya ya? Pai. Dua desa yang didatengin, Pendagan sama si Datar. Iya, dua desa, Pak. Lagi duhur di sana ya. Baik, Pak. Siap. Kalau aksesibilitas nih berarti udah di datar ya? Kenapa, Yang Pak? Tanggo ini udah di desa datar kan? Ada lagi tidak nemu salah desa kan? Tambang tadi di desa Pedagan ya, daerah Pedagan ya. Kalau yang datar ini emanglah itulah desa datar itu. Gimana? Ini yang tulisan Rina, aksesibilitas dari desa datar. Nah, ini Pak yang bikin bingung tuh. Soalnya kalau misalnya yang desa ya gimana ya ngomongnya? Kalau misalnya desa datar itu nama curupnya Curup Datar, orang sana nyebut. Tapi kalau namanya Curup Lungku itu di desa Pendagan. Jadi mereka tuh masih kayak sangketa kayak gitu. Nah, menamakan bahwa ini nih Curup Lungku. Warga sana bilang ini Curup Datar kayak gitu. Nah, Kalau gitu, biar nggak ribut, ya. Berarti petanya mau nggak mau IPAI dibuat dua. Peta garis Said Curug Datar, kasih ke desa datar. Peta garis Said Curug Lungkuk, kasih ke desa Pendagan. iya Pak, mungkin kayak gitu. Oh, berarti judul-judulnya aja diubah ya, Pak? Iya. Okay. Cuma jangan sampai ketuker nanti yang asli itu. Ya, Pak, siap. Kasih tahu dulu nanti Olvi Fadli. Ya, Pak. Yogi ikut ya ke sana. Ya, Pak. Ya, saya ikut ke ini live aja. Live. Iya, ini gimana soalnya itu agak agak sensitif ya. Dan itu kan belum diputuskan ya. Ini kan nanti dipasangnya di desa dia kan, di desanya sih. Di kantor desanya kan, bukan belum di tempatnya gitu ya. Oke. Oh pasti saya baru baca pasti lagi studio. Oke. Gimana Pak? Oke? Jauh ini oke Pak, nanti saya langsung japri nanti kalau udah saya perbaiki Pak di grup. Kalau udah ini apa? Matiin. Kamu mute dulu, kamu nggak kedengeran. Oke. Tadi kan ada masukan dari Pak Steve ya, terus masukan barusan. Berarti kan kamu perbaiki dulu ya. Kamu perbaiki, terus nanti tadi kan Pak Steve minta wordingnya ini diketik di grup ya. Nah, diketik di grup biar nanti Pak Steve dan perbaikannya mangga Pak Steve, Pak Yogi yang memperbaiki tata bahasanya ya. Saya sih ikut aja. Oke. Nah, terus tadi masukan-masukan Pak Steve kan diperbaiki. Jadi sekarang ini kamu copy paste itunya ke grup biar dikoreksi wordingnya, kata-katanya. Setelah itu, kamu kan perbaiki petanya, gambarnya.
Selesai, kirim ke grup ya, ke grup. Nanti oke, kamu bisa paralel. Kamu kan tahu ini cetak ano berapa harganya. Nah, kamu kasih tahu ke saya, nanti saya transfer untuk biaya pencetakannya. Jadi ada dua ya. Pertama, kontennya itu diperiksa oleh Pak Steve. Nah, terus untuk biaya cetaknya kamu nanti saya yang transfer. Saya lupa belum. Biasanya bulannya pegang uang, saya ternyata masih di rekening saya baru cek barusan. Ya, karena ketuanya saya ternyata saya lupa. Oke. Ya, oke. Jadi 2 poin itu ya, Pak. Jadi kamu kirim ke sana, terus kita kirim ke apa namanya, ke Pak Steve untuk wording ini. Oke. Ya ini harus segera karena Sabtu pagi kan akan berangkat, ya, akan berangkat ke sana ya, ke Mora 2. Terus nanti jangan lupa itu bukti ininya biar disimpan untuk bukti apa ya, sekarang pengabdian agak ya begitulah, biasanya Bu Nani nanti yang ngatur. Cuman bukti-bukti nanti dikumpulin dulu ya. Oke. Terus ini kan yang paling udah dulu ya, ini harus selesai besok karena memang harus akan dibawa. Nah, yang kedua, yang bootcamp itu, coba kamu lihatin ininya. Nah, saya tuh lagi nanya ya, kan kita nih ngundang Pak Kades ya, Pak Kadis Budpar. Nah itu tanya itu dia kan buka acara ya. Ini Olvi ya. Jadi petanya ini kan diserahkan oleh Pak Steve ya, yang saya nggak tahu nih teknis seperti apa ya. Tapi Pak Steve kan akan ke lapangan tanggal 23 ya, ngasih tahu ya. Itu ada beberapa lapangan yang akan diselesaikan oleh dosen-dosen ya. Saya nggak tahu kemana aja. Tapi kemungkinan dia diatur oleh Pak Steve. Jadi peta yang tadi itu dititip ke Pak Steve untuk dibawa ke Mora 2, Olvi ya. Jadi Olvi dan rombongan Maurian Batu Raja. Kayaknya bukan cuma ke Batu Raja, Olvi ya. Banyak tempat ya. Tapi untuk kita yang Mora 2 ini sifatnya kan akan bootcamp ini ya. Akan jadi bootcamp ini. Jadi tidak tapi peta itu gini. Peta geosite diserahkan ke Pak Kepala Desa ya, untuk ditaruh di desa Datar dan desa Manggin. Oke, dah kita bentuknya seperti itu. Nah untuk bootcampnya, nah jadi kita bergeraknya ke bootcamp karena kan kita lebih kepada mengembangkan dalam sisi online-nya, itu kan yang kita harapkan ya. Nah, sementara kan data lapangannya kan sepenuhnya menggunakan apa yang sudah dilakukan oleh Olvi dan teman-teman, Olvi, Gusti dan seterusnya. Nah, next-nya kita promote-nya melalui bootcamp gitu. Gitu Vi ya, jelas Vi. Pak Yogi yang berangkat siapa aja itu? Jadinya gimana? Rencananya gimana? Mungkin Pak Yogi bisa menjelaskan. Kalau dari dosennya kemungkinan nanti ada saya sama Pak Steve, Pak. Terus ada dari 18-nya ada Nadika sama Dava Gamas. Selebihnya ada anak 2019 untuk pembuatan video KKL-nya, Pak. Ada sekitar 8 orang kalau di total, Pak. Oke. Ya. Nadika, oh iya karena dia gini, kalau yang tempatnya Bu Eli itu belum ada yang ke sana gitu. Jadi itu bukan lokasi pemetaan, Olvi. Ya kan? Bukan. Jadi makanya kemudian datanya itu belum ada, Olvi ya. Nah, sementara untuk yang Muara 2 ini memang saya ambil sengaja dari pemetaan agar informasi geologinya lebih detail gitu. Ya. Oke. Itu pertimbangannya itu kenapa yang Muara 2 kita. Tapi ya
ya nanti apa namanya, untuk biaya lapangan tetap kita akan keluarkan. Ya. Tapi OP nggak usah ikut ke lapangan lagi, gitu. Tetap akan kita keluarkan karena itu part dari support pengabdian ini kepada kelulusan yang berempat itu. Ya, makanya kalian yang berempat ini punya target harus kolokium semester ini karena bagian dari pengabdian. Ya, itu nanti kan saya membuat laporan support untuk lapangan Orpi, Gusti, Salsa, sama Fadil yang telah kolokium tanggal sekian, itu didapot terreportnya seperti itu gitu ya. Makanya usahakan report laporan pemerintahnya siap ya. Oke. Nah, kembali ke sini saya ini lagi nanya, mungkin coba ditanya. Karena berpikirnya gini, kan kos kita nih kecil ya. Kalau ngundang Pak Kadis gitu ya, itu kita perlu perlu honor atau enggak kan itu. Itu yang lagi saya pikirkan. Nah, jadi Fad, ini yang buat ini Rina ya sama Fadli ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Ini pertama foto kamu ini kekecilan. Kekecilan ini kelihatan siapa ya. Terus kedua kita coba dulu buat alternatif ya. Sebelum nanti kita putuskan memang Pak Kadis itu ikut atau tidak ya. Jadi remark bukan rematch, salah pula ini, remark. Iya. Oke. Iya. Jadi yang pertama tetap ada Pak Kadis, kemudian ada dari PSTG. PSTG-nya ya. Ini karena ternyata di dalam persyaratan itu harus ada dari tim ya, dari tim pengabdian. Kamu kan anggota tim kita ya. Jadi mungkin di sininya ini yang satu udah ini simpan dulu, terus yang kedua buat saya sama Mas Adin ininya tambahan ininya. Ini siapa yang nyatet ini? Rina atau Fadli ini? Rina, Pak. Rina, Pak. Oh, Rina. Rinanya mana? Halo, Rina. Pak. Oke. Ya, saya jadi Mas Adin FGMI ya. Forum Guys Saintis Muda Indonesia, terus saya dari PSTG ya. Jadi kan pertama itu sebentar ya. Ini kan speaker ini juga harus ada materinya, Pak. Apa aja nih? Ya, Pak. Speaker satu apa, speaker dua tentang apa. Nah, terus di sini ya pengantar teknik geologi saya, terus Mas Adin itu geosite ini, geosite cluster More 2. Cluster Oku Selatan ada di PPT-nya IAGI. Ya. Di PPT yang itu acara IAGI ya. Di sini. Jadi untuk yang Pak Kepala Dinas kita simpan dulu, nggak usah dirubah. Nah, terus kita kan nentuin tanggal ya. Ya, Pak. Oke. Kita nentuin tanggal sebentar. Ini mumpung ada Pak Yogi, jadi di tanggal sekian jangan ada kolokium. Tanggal 6 ya. Uh, 6 ini ya, Pak, 6 November. 6 November ya, Pak. Ya, 6 November 2021 ya. Sabtu, terus ya, jadi kembali. Nah, ini kan geowisata berbasis online. Ini bootcamp-nya itu judulnya bukan ini. Kemarin apa ya? Penguatan apa ya? Oh, ini bootcamp pemandu
Kalau dulu ya, kalau pemandu kan ini ya. Pemandu geowisata. Pemandu geowisata 4 pemandu. Judulnya apa ya yang enak ya, Mas Yogi? Tapi kemarin judulnya kamu apa? Yang kamu ikutin apa acara namanya? Kalau saya pemandu geowisata berbasis online, Pak. Waktu acara kemarin namanya itu ya? Iya, Pak. Emang apa diklat pemandu wisata, diklat pemandu geowisata berbasis online, Pak. Oke, berarti kan di sininya bootcamp. Oh, ini kan nama lokasinya ya, spesifik ya. Bootcamp geowisata. Kan nanti Mas Adin akan bicara klaster Muara 2 ya, klaster Pusatan. Ya. Jadi di sininya bootcamp geowisata klaster Muara 2, klaster Oku Selatan. Ya, berbasis saya katanya agak rancu ya. Bootcamp geowisata klaster Muara 2. Udah nggak usah. Tapi kalau nggak online-nya juga nggak ini ya. Oke, jadi judulnya bootcamp. Bootcampnya oke. Geowisata klaster Muara 2 berbasis online ya. Diganti ya. Oke, diganti judulnya di situ. Ini fotonya foto dari Jamel kan, bukan ngambil dari ini. Iya, Pak, dari Jamel, Pak. Rano. Ya. Ya, kita bicara hak cipta ya. Iya, Pak. Oke, jadi tanggalnya tanggal 6 ya. 6 November kita masih punya waktu 2 minggu. Nah, nanti kan pas menyerahkan ke sana. Nah, cuman sekarang ini untuk menyebarkan informasinya, berarti ini kan juga harus cepat ya. Ini minggu ini harus selesai nih, karena tinggal kalau minggu depan kan tinggal kita punya waktu 2 minggu ya. Oke. Jadi ini biarkan dulu ya, tapi sama, jadi ditambahkan. Oke, jadi kalau di sini ya opening remark dari Pak Kadis Unpar. Di sini ada nanti saya yang presentasi ini geowisata klaster Oku Selatan. Oke, kamu pembicara berdua ya, jadi mungkin posisinya ya diatur lagi lah ya. Nah terus yang kedua alternatifnya Pak Kadis Bunparnya diganti saya, terus yang jelasin ininya, yang jelaskan klaster Okunya Mas Adin. Oke. Oke. Jelas ya? Jelas, Pak. Ya, Pak. Berarti nanti kalau foto-fotonya, berarti saya minta Japi ke Bapak sama Bang Nadine sama. Kalau Pak Kadis ini gimana Pak fotonya, Pak? Gini, yang Pak Kadis ini saya mesti diskusi dulu, karena kan tahun lalu itu waktu ke sana itu kita kan ngundang beliau, tapi saya tanya dulu ya di ke Bu Eli sama ke Bu Nani ya. Kalau ngundang Pak Kadis itu bagusnya gimana dari prodi, karena kan ini nyangkutnya dengan prodi. Ya. Bentuknya misalkan ucapan kan biasanya suka nyiapin memento ya, Mas Yogi di PSG itu ada. Tapi kan nyerahin mementonya gimana? Kan itu. Nah, jadi ini tolong perhatikan. Buat 2 alternatif. Alternatif yang pertama, mudah-mudahan Rina nulis nih. Karena Rina yang pertama itu Pak Kadis, ya. Pak Kadis opening remark-nya. Terus ada satu lagi foto saya yang menjelaskan tentang geowisata klaster Oku Selatan. Ya. Nah, satu lagi alternatifnya gambarnya sama, cuman orangnya yang opening remark-nya dari PSTG, saya yang ngasihnya. Terus Mas Adin yang ngejelaskan klaster Oku Selatannya. Itu. Dikasih tanggal sama materi yang diberikannya. Kan kalian berbagi 2 ya. Fadli ngejelasin apa, Rina ngejelasin apa. Gitu.
Nah, buat seperti itu dulu. Nanti kalau misalkan, kita bisa undang Pak Kadis ya, maka nanti kita kontak Pak Kadis, Mas Adi, soalnya Mas Adi lagi di jalan ya. Saya tanya Mas Adinya lagi di jalan, jadi gue nggak bisa ikut diskusi. Oke, ya, jelas, itu jelas ya. Nah itu, Rina kan lagi nyiapin juga buat. Kira-kira hari Jumat selesai ya? Jumat waktu ininya Pak, waktu mengadakan Zoom-nya Pak. Oh ya, jamnya Pak. 6 November. Jamnya kalian setengah hari aja. Jam 9 sampai 12 ya. Baik Pak. 9 sampai 12. Link Zoom-nya nanti setelah registrasi kan diberikannya? Iya Pak. Link Zoom diberikan setelah registrasi gitu kan. Gitu. Oke. Nah, sekarang saya tanya nih, possibility dapat pesertanya gimana tuh, Olvi, yang teman-teman Muara 2 ini? Lewat Pak Kades atau gimana? Gimana Pak? Ya ini kan kita mau nyebarin di plat ini. Berarti kan ke Pak Kadesnya ya, untuk Pak Kades Desa Datar sama Pak Kades Desa Dagan untuk mengerahkan warganya untuk ikut. Ya, kan bisa lewat WA, ya? Iya Pak, bisa Pak. Kalau misalnya yang Pak Kades Datar itu kami punya nomornya, sama Sekdesnya juga ada WA. Cuman kalau yang pendagang itu nggak punya kontaknya Pak. Yang pedagang nggak punya kontak. Oke. Itu nanti berarti gini, Pak. Ya. Kan Pak Yogi mau ke sana tuh. Ya, nanti dimintain kontaknya sama Pak Yogi. Memang yang lebih besar itu kalau kita ini kasih ke Pak Kadis, jadi Pak Kadis yang bantu promote. Itu ada dua keuntungan ya. Kita deliver ini ke Pak Kadis ya. Oke. Atau gini ya. Ini yang tadi diselesaikan hari Jumat, nanti hari Sabtunya saya coba komunikasi dengan Pak Kadis ya. Untuk tanggal sekian. Oke. Nah, nanti kan ini kita kirim ke Pak Kadis, kalian minta bantu Pak Kadis untuk mendistribusikan. Sementara untuk kita sendiri akan coba distribusikan ke. Kalau kemarin dari SGF ada yang dari Muara 2 nggak? SGF dari Muara 2 maksudnya Pak? Pesertanya. Nggak ada Pak kayaknya. Nggak ada ya, Vi? Iya nggak ada. Nggak ada ya. Atau jangan-jangan internet Muara 2 juga belum bagus ya. Jadi mereka nggak daftar. Minta Zamel, mungkin adik tingkat Zamel Pak. Iya. Oh iya benar. Jamel kan SMA-nya Muara 2 ya? Atau iya. Ranau Pak kalau Zamel. Orang. SMA-nya ada SMA Ranau ya? Dia SMA-nya tuh di Ranau. Oke. Kalau Muara 2 tuh ada Pak, adik tingkat kita. Angkatan 2020. Itu masih baru itu. Ya itu siapa namanya? Adrian, Pak. Angkatan 2020. Adrian, dia kuliah sama saya, kuliah statistik ya. Adrian ya. Adrian. Kelas Indralaya nih ya Pak. Oke. Adrian ya, nanti saya cek ya. Saya titipkan ke dia. Oke, sip, aman ya untuk mencari Adrian. Bentar, saya cek namanya siapa. Adrian. Amali Adri Taufik Rohman Yusuf. Bukan Pak, Adrian. Adrian Raihandi. Ya, ada namanya. Ada Pak ya. Adrian Raihandi. Oke. Ya, Adrian Raihandi ya, betul ada namanya. Pas barusan saya cek di kuliah. Oke ya, berarti ini disiapkan Jumat ya, Rin, bisa siap ya. Atau kalau bisa besok sore sudah ready kan biar bisa
Nggak apa-apa lah. Jumat aja Jumat. Nanti kan yang dikirim ke Pak Kades juga soft copy-nya aja. Oke. Ya. Jumat karena besok kan harus ngelesain dulu peta ya. Lina bantuin Fadli atau Fadli ngerjain sendiri? Atau Lina yang ngerjain jangan-jangan? Berdua, Pak. Oh, berdua. Oke. Ya. Oke ya. Oke. Karena nanti sore kita mau cek mappingnya itu. Gusti, Fadil, nanti sore mau dicek. Kalau sudah siap, minggu depan saya sudah daftar ke Pak Yogi lah. Biar soal berdua mereka. Oke. Ya siap. Oke. Yang lambat minggu depan, Pak. Soalnya mungkin untuk Oktober ini minggu depannya lagi baru kita adakan kolokium. Ya nggak apa-apa. Ya ini banyak bimbingan saya nih yang udah saya jorokin. dari yang siap sama yang 16 itu saya udah give up, dan 16 itu capek manggilinya. Oke ya. Nah, mudah-mudahan oke. Jadi pertama kan tadi saya resumekan ya biar kalian takutnya lupa. Pertama, masukan-masukan tadi tolong di-share ya ke grup, terutama nanti kan untuk akses masukan yang tahu tuh teman-teman sana tuh Olvi, Gusti sama yang memang kapingnya Olvi kan, sehingga peta kamu tuh betul arahnya ya. Nah, nanti tolong bantu Pak Steve akan koreksi wordingnya seperti tadi kamu kan pulong, harusnya pulung kono. Pak Steve dan Pak Yogi wording itu kita bantu untuk dicek ya sebelum kamu nanti naik ke cetak itu. Untuk akses dan seterusnya dicek oleh Olvi, Gusti, Fadil sama Salsa. Nah, setelah itu fix kan sore ini, berarti kan besok dicetak ya. Maksudnya kalau ada perbaikan-perbaikan kan Sabtu itu pokoknya terus dibawa. Untuk dibawa oleh Pak Yogi dan Pak Steve serta tim yang mau ke Batu Raja. Jadi untuk yang Muara 2 kita tidak ke lapangan lagi. Semua data menggunakan yang sudah ada. Ya. Sudah ada semua ya. Nah, terus kemudian next-nya kita buat bootcamp ini. Nah, nanti pada saat bootcamp ini kan memang main speakernya itu Fadli sama Rina. Tapi kan yang tahu kondisi foto-fotonya itu nanti dibantu oleh Olvi, Gusti. Kan ada yang itu ya, Gus, yang lokasi lain yang kata Pak Kadisnya itu ada apa namanya? Itu teh gua ya. Jadi katanya kan hashtagnya Muara 2 itu 1000 air terjun dan 1000 gua kan. Itu kan kata Pak Kadisnya. Kamu dengerin lagi di rekamannya. 1000 air terjun dan 1000 apa 100 ya lupa saya. Pokoknya yang dijual wisata Muara itu 2, gua sama air terjun. Nah, nanti untuk lokasi-lokasi tertentu, misalkan pas acaranya, tapi acara nanti kita bahas detailnya seperti apa. Tapi pikirkan dulu ini selesai kalau bisa Jumat ya, kalau bisa misalkan Jumat pagi. Ya kalau Pak Kadisnya oke, berarti kan bisa dicetak ya. Jadi nanti hari Jumat itu di print biasa aja, dibawa ke sana untuk ditempel misalkan di Kades atau di mana gitu. Tapi untuk yang soft copy-nya kan kita bisa kirimkan ke Adrian Raihandi itu kan. Itu ya. Oke, kira-kira itu ada yang ditanyakan, Pak atau Dina? Kalau untuk yang nanti tulisan populernya setelah ini selesai, Rin. Jadi baru kita bisa buat, tapi Dina bisa mulai berpikir. Atau bisa juga dibalik nih, untuk memperbanyak banyak siswa ini, terus di koran. Di koran. Ya, ditulis, nanti kita kirim ke, aduh siapa sekarang ya? Dulu ada angkatan 13, Rifki itu, bapaknya itu pemretnya Sripo apa Sumek gitu ya. Jadi kalau kita mau nulis itu mudah gitu. Tapi Mas Adin kan punya koneksi, FGMI punya ini kan, yang kemarin itu kan. Tapi memang kita marketnya ini ada Sumatera Selatan. Ya. Untuk yang ini, tapi kalau dari tempatnya Dina mau ikutan ya itu nantilah apa namanya di skripnya Dina bisa diajak juga gitu. Mau disebarin ke sana. Poinnya kan cara membuat foto dan sebagainya. Oke. Jadi poster diusahakan selesai di hari Jumat ya. Terus peta selesai di besok ya.
dari sore ini tadi yang disampaikan. Oke, itu kesimpulannya. Ada lagi? Ya, kalau untuk Olvi, tolong siapkan PPT-nya, Vi, ya. Nanti mungkin yang presentasi Pak Yogi atau Avoid kan, itu udah report kan, Vi, ya? Bukti transfernya udah dikirim ya, ke panitia ya? Udah, Pak. Oke, ya, maksudnya jangan sampai nanti kita nggak masuk. Nanti yang presentasinya mau Pak Yogi, mau Olvi, ya, mangga saja. Nggak tahu online atau hybrid, Avoid itu jadi. Ya. Kalau hybrid kan ke sana ya, bawa kupon dapat makan siang. Kalau dulu kan gitu kan, dulu waktu yang siapa Yogi ya? Kok Yogi siapa sih namanya? Yang angkatan 16 itu, kok saya lupa namanya. Dia yang presentasi. Jadi name tag sayanya di bawah sama dia itu mangga saja lah kalau masalah pelaksanaan. Oke, ya. Jadi itu usahakan selesai sore ini untuk yang PPT, Olvi, Sasa, Gusti, Fadil, Pak nanti. Oke. Selalu berempat juga kayaknya ini ya. Kalau yang tadi selalu berdua, ini selalu berempat ya. Jadi usahakan ya biar cepet-cepet lah ya. Ya. Lama juga berdua juga kan, berdua tapi bergabung. Jadi selalu berenam judulnya nanti. Oke, ya. Gitu disiapkan ya, nanti seperti saya sampaikan tadi, ini rekamannya saya ini biar nggak lupa. Jadi kalau lupa kamu dengerin rekamannya ya, Adli ataupun Rina ya, apa yang dibuatnya. Oke, demikian. Ini kalau kalian masih mau mendiskusikan, ini saya jadikan Padli sebagai host. Kalau mau ngobrol-ngobrol dulu, silahkan. Ya, untuk menyelesaikan gambar dan selesai diskusi ya. Saya mau istirahat dulu, karena jam 1 ada rapat lain lagi. Oke, nah mau diskusi ini kamu kan ya? Kalau Pak Yogi masih mau ikut, mangga. Dikit arahnya mungkin Opi nanya. Ya. Ini saya pamit ya. Iya Pak. Ya, mangga lanjut ya. Oke. Dari arah sini